Jadi sesuka-suka saya, mungkin Tuhan tegur saya. Jadi saya kemarin ini bulan 12 ini saya ke Malaysia ini sama keluarga. Sampai di Malaysia ini saya tidak bisa kencing, tidak bisa keluar kencing saya. Sampai tidak bisa keluar kencing itu sampai teriak-teriak saya, tolong Tuhan, sampai tidak bisa kencing. Selama berapa hari, akhirnya kandung kemih kan penuh. Mau kencingnya cuma 5 tetes, perih sakit tak karu-karuan udah. Sampai teriak-teriak saya, sampai istri saya kasihan, akhirnya puji Tuhan di hotel itu ada klinik. Akhirnya saya di kateter. Di kateter dokternya India itu sudah ngomong, ini umurnya cuma 10 hari, jadi saya di sana sekitar seminggu ya. Jadi, terus saya jalan-jalan sama anak saya di kateter itu di sini saya itu isolasi supaya saya sama anak-anak keluarga saya. Jadi singkat cerita, setelah itu saya pulang ke Surabaya, saya operasi di ini Adiwisada, puji Tuhan operasinya baik. Nah, setelah itu 3 hari kemudian saya ikut doa puasa Ester. Jadi puji Tuhan dengan doa puasa Ester saya juga ditolong benar-benar saya sama Tuhan. Jadi intinya kita ini jangan melupakan komitmen kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah janji jam 4 harus bangun, wis pokoknya jok teke handphone, taruh handphone, wis ojo nyekel handphone, wis penyakit itu wis. Jadi awal tahun dengan kejadian itu saya udah minta ampun sama Tuhan. Jadi awal tahun ini mulai ini saya handphone udah saya taruh, setelah berdoa ini baru saya megang handphone. Jadi itu masalah memang sepele ya, tapi Tuhan itu juga sayang sama saya. Saya cuma diperingati ya, bukan diselentik atau ditendang ya, cuma diperingati begitu aja. Dengan sakitnya begitu kencing, itu sakit banget sampai teriak-teriak saya. Jadi saya bersyukur bisa bergabung di wadah ini sampai saya sekarang ini berkat kasih Tuhan kepada saya dan berkat Tuhan buat saya. Dan di wadah ini kita diberkati juga untuk memberkati, bukan dimakan sendiri. Jadi kita diberkati untuk memberkati orang lain, teman-teman kita gitu loh. Jadi jangan oleh gangdo, oleh apa dipangan dewe gitu. Jadi harus dibagi ke teman-teman juga. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, puji Tuhan. FCBN, be strong in the Lord. Kita akan masuk dalam sharing firman. Sharing firman self control, ya kan? Ini menarik banget, temanya menarik banget, self control. Tapi sebelum sharing firman kita akan doa. Saya undang Dr. Hendra untuk doa sharing firman ini. Silakan, Dok. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami merendahkan hati kami, melembutkan hati kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap menerima jamahan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai Pak Andi Pongo sebagai saluran berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Supaya apa yang dikatakan bukan kata-kata biasa tetapi penuh dengan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau ubah karakter kami, hidup kami menjadi lebih baik lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua menyambut firman-Mu. Amin. Shalom. FGB Man. Be strong in love. FGB Man. Kalau nggak bisa pakai mic, Ya, terima kasih buat kesempatan untuk saya bisa membagikan sharing apa yang Tuhan kerjakan beberapa saat ini. Saudara, kira-kira setengah tahun setelah COVID berjalan, ada teman saya, memang beliau ini belum dalam Tuhan. Tiba-tiba telepon saya, cerita-cerita, terus dia ngomong seperti ini, Pak, boleh cari duit tambah susah Pak, keadaan semakin tidak baik. Itu membuat suasana itu panas Pak. Panas ya apa bro? Iya. Membuat orang itu gampang stres loh Pak, hati-hati. Itu saya ingat saudaraku. Dan benar beberapa saat kemudian saudaraku, waduh, saya menghadapi beberapa teman
yang sharing, begitu mudahnya mereka berkonflik. Saudaraku, suami istri, bahkan di chapter saya ini sampai ngelus dodo juga, satu dengan yang lain gara-gara perkara sedikit loh saudaraku. Haleluya, akhirnya clash, bersinggungan. Memang benar loh dipikir-pikir. Kalau keadaan itu semakin tidak baik, suasananya mencekam seperti hari-hari ini mungkin golek duit angel, golek ini angel, saudaraku, itu membuat kita gampang stres. Betul nggak saudaraku? Betul nggak saudaraku? Tanya sebelahmu, kamu nggak stres toh? Ya, memang situasi yang nggak mudah ini membuat kita gampang stres. Tapi saya percaya di setiap kita yang ada di tempat ini tidak ada satupun yang stres, karena kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin, saudara. Maka justru itu, saudaraku, tema yang saya bawakan pada malam hari ini berbicara tentang penguasaan diri. Haleluya. Menurut teman-teman semua, penting nggak penguasaan diri? Haleluya. Sangat penting, saudaraku. Karena Amsal berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Perhatikan saudaraku, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman itu saudaraku, kalau sebuah kota tidak ada temboknya, saudara, tembok itu berbicara tentang apa saudaraku? Benteng pengaman, benteng pertahanan. Jadi pastilah kalau tidak ada benteng pertahanan, kota itu sangat-sangat mudah untuk diobrak-abrik musuh. Amin, saudaraku, demikian keadaan kita, saudaraku. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, nggak bisa mengendalikan diri kita, seperti itu keadaannya. Musuh, saudaraku, itu sangat gampang mengobrak-abrik kehidupan kita. Amin. Tanpa pengendalian diri, percayalah saudaraku, haleluya, kita tidak akan pernah bisa menang. Kita tidak akan bisa bertahan, saudaraku, dengan keinginan mata, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Apalagi keinginan mata. Terus satunya apa, saudara? Keangkuhan hidup. Dan yang satunya apa, saudaraku? Keinginan daging. 3 hal ini, wow. Kalau kita kalah, saudaraku, porak-poranda pasti kehidupan kita. Maka justru itu, ayo saudaraku, kita tingkatkan terus, kita minta kasih karunia. Sekalipun penguasaan diri itu adalah sebuah proses. Tapi percayalah, Roh Kudus di dalam diri kita bekerja terus untuk membangkitkan kita, saudaraku. Sehingga kita bisa memiliki buah roh ini, penguasaan diri. Amin. Saudara, kenapa saya harus bercerita tentang ini? Karena ini yang saya hadapi. Ini yang terjadi di dalam hidup saya, saudaraku. Kira-kira 3 bulan yang lalu, saudaraku, dalam kondisi ya fine-fine saja, saudaraku, saya tiba-tiba sakit, saudaraku. Saya tiba-tiba sakit setelah saya pelajari, saudaraku. Wow, gara-gara, saudara, beberapa bulan, mungkin saudaraku, mungkin 3-4 bulan yang lalu, saudaraku, terakumulasi sekian bulan, ada masalah sedikit di pekerjaan saya. Pekerjaan saya oke, saudaraku, saya enggak kekurangan omset, enggak kekurangan penghasilan, tapi yang menjadi masalah pengiriman dari supplier saya, Pak. Kami sudah hubungan kerjasama 17 tahun, dan itu selalu oke, tetapi tahun kemarin ada pergantian manajemen yang mereka dan dengan saya nggak kenal. Wow, itu menjadi masalah. Pengiriman di tempat saya biasanya on time, saat itu bisa mundur sampai 2-3 bulan. Bayangin, saudaraku, saya sebagai seorang distributor yang selalu menjaga on time dalam pengiriman, itu sampai 2 bulan lebih. Saudara, pertama saya yang ngelus dodo, saya telepon dengan apa ya, dengan kerendahan hati, saya memohon, ayolah Pak, mosok saya ini minta ukuran-ukuran ini, barang-barang ini, mosok Pak nggak bisa bantu. Tapi menjengkelkan, saudaraku. Nyatanya saya nggak dibantu. Justru yang dikirim adalah barang-barang yang nggak saya butuhkan. Itu yang membuat saya emosi. Saya pertama sabar, saudaraku. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, saya mulai diteror juga sama customer-customer saya, khususnya customer-customer perusahaan asing, saudaraku. Wow, itu saudara,
membuat saya benar-benar kilaf, benar-benar nggak bisa menguasai diri saya yang asalnya marah, saudaraku, saat itu menjadi marah-marah, saudaraku. Marah-marah, nggak bisa menguasai diri, marah-marah, saudaraku. Apalagi, saudaraku, haleluya, mengatasi ini, keangkuhan hidup. Haleluya. Orang kalau nggak bisa menguasai diri, sangat sulit untuk bisa menang melawan keangkuhan hidup. Saya marah, saudaraku. Kamu tahu 17 tahun kita berhubungan, kalau ndak ada Pak Andi yang nolong orderanmu waktu itu bla 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 bla. Saya marah, saudaraku. Saya benar-benar merasa sombong, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Lihat, saudaraku, orang yang ndak bisa menguasai diri seperti kota yang temboknya rubuh, tidak ada benteng pertahanan. Terakumulasi 4 bulan secara total, saudaraku. Tiba-tiba, saudaraku, mah ini mulai meningkat, saudaraku. Pikiran mulai kacau. Stres, mah meningkat, saudaraku. Terus asam lambung mulai tinggi, saudaraku. Sampai hari itu saya ke dokter, dan dokter langganan saya langsung ngomong, Pak Andi stres. Kenapa Pak kok bisa stres? Saya cuma diam aja, saudaraku. Saya diam saja, saudaraku. Sampai beberapa hari dengan keadaan yang stres itu, saya ini tidak punya tenaga, saudaraku. Tubuh, jiwa, roh saya itu benar-benar lemah, saudaraku. Saya ini tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, makan pun nggak bisa. Paling ya cuman sup atau asupan sedikit, saudaraku. Jiwa roh saya sangat-sangat lemah, saudaraku. Itu berhari-hari, nggak bisa ngurusin kerjaan, nggak bisa beraktivitas secara normal, cuman tiduran, saudara. Tapi Tuhan itu begitu baik terhadap saya, saudara. Hari itu, sore hari itu, saudaraku, saya ada ditelepon sama karyawan saya ada pekerjaan satu di Bali, saudaraku. Dia cerita bahwa pekerjaan yang saya di Bali itu sedang menghadapi masalah, saudaraku. Wah Pak, rumah burungnya ini kemasukan air, banyak yang bocor. Waduh, saudaraku, saya semakin sedih. 2 permasalahan saya, saudaraku. Yang pertama yaitu tadi hubungan yang mulai nggak baik dengan supplier saya, kesehatan saya. Dan yang ketiga, 2 masalah belum selesai, ketambahan 1 masalah, saudaraku. Rumah burung saya yang di Bali terjadi masalah. Saudara, 10 menit kemudian, karena sementara saya kesehatan terganggu, anak saya yang saya minta untuk di kantor, hari itu juga 10 menit ketika saya mendengar bahwa ada sesuatu yang kurang baik terjadi atas rumah burung saya, anak saya cerita, Pak, di kantor ini seperti ini istilahnya banjir, saudaraku. Dan karena banjir, saudara, banyak air yang masuk sehingga cukup banyak barang saya plastik kena air itu sehingga nggak bisa dipakai. 2 perkara lagi, saudara. Saat itu saya tersungkur. Waduh Tuhan, aku rasa-rasanya tidak kuat. Tapi saya bersyukur, saudara. 2 masalah terakhir yang terjadi itu benar-benar memaksa saya untuk hancur hati. Wow, saudara, jangan mengeraskan hati, saudaraku. 2 masalah yang terakhir, saya tahu Tuhan sedang memaksa saya agar saya hancur hati. Malamnya saya berdoa. Saya berdoa sama istri saya dalam keadaan yang seperti itu. Wow, Tuhan itu punya cara buat membangkitkan kita. Bukti bahwa Dia sangat mengasihi kita. Saudara, bukan dari audible, tapi dari hati yang paling dalam. Saudara, Tuhan itu jelas mengatakan, anakku, kamu itu bukan pemilik, kamu itu cuma pengelola. Saudara, dari satu perkataan yang Tuhan ingatkan kepada saya, kamu bukan pemilik, kamu itu pengelola. Wah, saya nangis, saudaraku, saya benar-benar ngaku salah. Saudara, benar kekacauan mulai terjadi karena saya menempatkan diri di posisi yang salah, saudaraku. Ketika kita menempatkan diri posisi sebagai pemilik, kita pasti stres. Amin, saudaraku. Kenapa pasti stres? Karena memang itu bukan tempat kita. Amin, saudaraku. Itu bukan tempat kita.
Dengan menempatkan diri sebagai pemilik. Ya seperti yang saya lakukan. Saya dengan sekuat tenaga marah-marah, berdebat, engkel-engkelan, saudaraku. Dan semua itu membuat keadaan tidak semakin baik. Amin, saudaraku. Gak bisa. Wow, saya menyadari. Saya minta istri saya mendoakan saya. Mulai hari itu, saudaraku. Saya semakin percaya bahwa saya harus menjadi seorang pengelola, bukan pemilik. Amin, saudaraku. Saudara, memang pikiran ini, wow, medan pertempuran yang harus kita menangkan. Kita kalah di pikiran, sudah, saudara, kita itu akan habis, saudaraku. Maka justru itu teman-teman, kalau ada masalah, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah. Cukup iso dipikir, gak iso serahno kepada pemilik. Amin, saudaraku. Amin. Saudara, kita cuma pengelola. Setelah saya menyadari akan hal itu, saudaraku, setelah saya didoakan istri saya, wow, paginya Pak Halim, yang sementara ini mungkin seminggu, 10 hari saya nggak bisa beraktivitas secara tubuh, benar saya masih lemah. Tetapi secara spirit, secara jiwa, wow, saya kuat sekali, saya roh, wah, kuat, saudaraku. Wow, pagi hari itu, saudara, saya bisa beraktivitas, saya bisa jalan, saya bisa makan, bahkan saya bisa ke kantor, saudaraku. Sudah, saya benar-benar menempatkan diri menjadi seorang pengelola. Saudara, semuanya mulai lebih baik. Tapi persoalannya, saudaraku, ketika saya stres, metabolisme tubuh saya, saudaraku, itu semuanya jelek. Biasanya normal-normal, tapi karena pikiran ini, saudaraku, karena stres, saudara, itu pengaruh besar terhadap metabolisme tubuh saya, saudaraku. Wah, ini jelek. Dan yang paling saya takutkan, gula darah saya, diabetes saya, yang biasanya normal, Pak Andreas, hari itu nopek nggo lebih dikit. Waduh, saudaraku, saya khawatir dengan gula darah yang sekian. Akhirnya saya mengambil sebuah langkah yang keliru. Saudara, saya mulai diet. Saya mulai dengar teman ngomong gini-gini. Saya mulai diet itu dengan apa ya? Artinya dengan tak terukur. Saya benar-benar menghindari karbo. Tidak makan manis, tidak makan gorengan. Itu secara drastis, Pak. Itu terus. Istri saya mengingatkan saya, saudaraku. Tapi saya abaikan, saudara. Sampai suatu ketika, saudaraku. Benar, saudaraku. Diet yang model seperti itu enggak benar, saudaraku. Terlalu drastis. Membuat saya, saudara, dehidrasi. Tiba-tiba saya menggigil, saudaraku. Menggigil, saya harus masuk, dibawa istri saya ke rumah sakit, saudaraku. Dan ketika masuk di rumah sakit, saya masih ingat banget, saudaraku. Tensi saya di UGD itu, tensi saya 49/36. Saudara, gara-gara pikiran, stres, nggak bisa menguasai diri. 49/36, saya sudah belieng. Badan keringet dingin ini sudah mengalir dengan deras. Tapi saya bersyukur punya Tuhan yang hebat. Saya bersyukur punya istri dan anak saya luar biasa. Sampai di sana dokter bingung, saudaraku. Wah, peralatan jantung dikeluarin, bla bla bla, saudaraku. Tapi saya bersyukur sekali, saudaraku, punya istri penolong, penopang yang luar biasa. Dia bilang sama anak saya, "Pak, gak usah bingung, tenang, Pak. Kita akan dukung dalam doa KKR, saudaraku. Dalam nama Yesus." Waduh, saudaraku. Dan ketika masih belum terlalu bagus, saudaraku, saya harus dibawa ke ICU. Tetapi permasalahannya, saudaraku, karena saya belum di PCR, jadi saya dimasukkan ke HDU ya Pak. Kalau di di sana, saudaraku, saya dimasukkan di sana. 2 hari dokter itu mengobservasi saya. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Infeksinya dari mana? Saya dicek semua, saudaraku. 2 hari dengan diawali dengan tensi darah yang cukup rendah.
Di HCU itu saudaraku, saya sendirian. Nggak ada satupun yang menemani. Karena istri saya kalau mau nemani juga nggak worth it, harus ikut di PCR, bla bla bla. Saudara, di dalam kesendirian saya, saudaraku, saat itu saya merasakan, saya mengalami kondisi tanda kutip nyaris. Iya, saya nyaris. Saya nyaris kehilangan kehidupan. Saudara, saya nyaris kehilangan keluarga orang-orang yang saya cintai. Saya nyaris kehilangan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi. Saudara, saya nyaris kehilangan kesehatan. Saudara, saya bersyukur, saudaraku. Dalam keadaan nyaris itu benar-benar saya bisa menghargai tentang sebuah kehidupan. Amin, saudaraku. Kehidupan yang Tuhan percayakan, saudaraku, harus dijaga, harus dirawat. Amin, saudaraku. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mau melayani Tuhan. Jogon. Jangan nunggu nyaris seperti saya. Amin, saudaraku. Keluarga yang Tuhan percayakan, istri, anak-anak yang luar biasa, saudaraku. Itu, ayo, semakin kita cintai. Amin, saudara. Jangan nunggu nyaris. Tidak enak. Apalagi sekali lagi saya mau katakan, waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada malam hari ini. Jogon, dijaga, dirawat, dikembangkan. Jangan seperti saya, nunggu nyaris. Amin, saudaraku. Itu saya ingat banget. Setelah 2 hari, keadaan saya semakin baik. Saya dipindahkan masuk ke kamar, saudaraku. Wow. Saya semakin cinta terhadap anak-anak saya, terhadap istri saya. Sekalipun saya ini bisa dijaga cuman istri sama anak saya. Wow. Saya benar-benar menyadari bahwa istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan itu adalah istri dan anak-anak yang keren, saudaraku. Mereka sangat perhatian dengan saya, saudaraku. Wow, itu saya sampai bersyukur, saudaraku. Nah, singkat cerita, saya mulai diobservasi, saya mulai diobati, saudaraku, dari keadaan yang tensi 49 sampai 4936 sampai menjadi lebih baik, normal semua karena anugerah Tuhan, saudaraku. Nah, singkat cerita, saudaraku. Singkat cerita, saya pulang di hari ke-9. Meskipun masalah yang terjadi di liver saya, ada absesnya ini, saudara, ada virus, belum selesai sepenuhnya, saya pulang, saudara. Dan saya pulang itu karena saya ini tegar tengkuk. Dokter sudah mengatakan jangan pulang, tapi saya pulang, saudaraku. Dan satu perkara, ketika saya pulang, saudaraku, sore itu saya selesai mandi, selesai berbenah, saudaraku, makan, saya masuk ke kamar, saudaraku, ke kamar saya. Ke kamar di mana di situ ada sebuah tempat yang biasanya saya berdoa kepada Tuhan. Saudara, begitu saya masuk, saya nangis, saudaraku. Saya nangis sekali. Saya tahu, saudaraku, sejak saya di rumah sakit itu, wah, saya mulai membangun, saudaraku, menyadari kesalahan saya, saudaraku. Wis pokoknya mulai nanti kalau sudah pulang, saya ini rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu kerinduan saya. Dan benar, waktu saya masuk ke kamar saya, saudaraku, yang terjadi di dalam spirit saya, saudara. Saya merasakan, saya rindu, tapi Bapak itu terlebih rindu dengan kedatangan saya. Saya benar-benar secara spirit itu merasakan Bapak sedang mengedangkan kedua tangan. Saya semakin tersungkur, saya nangis, saudaraku. Wow. Dari sana Tuhan mulai berbicara secara spesifik terhadap saya. Salah satunya Tuhan ingatkan, saudara, saya mengalami stres ini akumulasinya mungkin hanya 5 bulan. Menghadapi situasi yang seharusnya enggak terlalu parah. Tapi saudaraku, lihat, karena enggak ada penguasaan diri. Mikir terus, saudaraku. Stres. Saya tumbang. Tapi waktu saya mengalami keadaan yang jauh lebih
buruk daripada saat itu. 9 tahun Pak Bernard, saya harus mengalami proses keuangan yang situasinya jauh lebih buruk daripada saat itu, saudaraku. Tapi saya tetap be strong in the Lord. Saya tetap sukacita, saya tetap melayani. Kenapa, saudaraku? Kenapa, saudaraku? Karena di dalam tekanan itu, saya terus menjalin hubungan yang intim dengan Bapak. Wah, saudara, loh Pak Andi nggak berdoa waktu itu. Jangan salah. Saya berdoa. Tanya teman-teman, berapa kali saya memimpin doa. Saya juga pelayanan, sharing, dengan menggebu-gebu. Aktivitas rohani saya Pak Bernard saat itu nggak bergeser. Turun paling 5%. Berdoa, iya. Baca firman, saya juga sering ngirimin teman-teman renungan. Tapi saudaraku perhatikan, aktivitas rohani. Saudara, tanpa hubungan intim dengan Tuhan, nothing. Nothing. Saya menyadari saat itu Pak Halim. Benar. Nggak punya penguasaan diri. Benar, saya stres. Membuat semuanya amburadul. Tetapi yang paling membuat amburadul itu semestinya terputusnya hubungan intim dengan Bapak. Kalau si bungsu saat itu, dia putus hubungan dengan bapaknya karena si bungsu meninggalkan rumah bapaknya. Tapi si Andi Pongo, saudaraku, seperti si sulung, tetap berada di rumah bapaknya, melakukan aktivitas, tapi nggak ngerti kehendak bapaknya. Nggak ada hubungan intim. Saudara, itu awal membuat kehidupan saya porak-poranda. Wow, hati-hati teman-teman. Jangan sampai hubungan intim kita dengan Tuhan tergantikan oleh hal apapun. Pekerjaan, hobi, bahkan pelayananmu, aktivitas rohanimu tidak lebih penting daripada hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Wow. Dan saat itu benar-benar saya, istri saya, anak-anak saya merasakan bahwa saya tidak hanya mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Tapi yang paling saya syukuri, saya kembali berjumpa dengan Sang Penyembuh saya. Saya tahu kesalahan saya. Saya tahu kesalahan saya. Hubungan intim harus terbangun dengan baik. Wow, dengan berbalik dari semua kesalahan. Saya benar-benar saudaraku merasakan kasih dengan keluarga ini semakin luar biasa. Hubungan intim dengan Tuhan itu semakin luar biasa. Kalau dulu nyanyi, ya udah sekedar nyanyi. Tapi beberapa saat itu bahkan sampai hari ini, setiap saya nyanyi, ketika saya mengatakan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan, itu saya benar-benar merasakan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, pesan saya malam hari ini, saudaraku. Kalaupun ada masalah yang terjadi, iso dipikir-pikiran. Kalau enggak isa, saudaraku, ya sudahlah. Itu bagiannya pemilik. Amin, saudaraku. Jangan memposisikan diri menjadi seorang pemilik. Karena itu memang bukan posisi kita. Kita hanya pengelola. Kalau enggak mampu, sudahlah. Serahkan ke pemilik. Dia yang akan memberikan hikmat. Dia yang akan memberikan pertolongannya. Amin. Dan itu terjadi sampai hari ini, saudaraku. Hubungan saya dengan pabrik yang dulunya awut-awutan, sekarang masih awut-awutan, tapi lebih mendingan, saudaraku. Wow, karena setiap hari saya doakan, saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Seberapa banyak kita stres karena kita terus memaksakan diri, menempatkan diri menjadi seorang pemilik. Dipikiri, gak iso mangan, gak iso tidur seperti saya. Stres sudah gak ada gunanya. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah malam hari ini, saudaraku, ayo bangun hubungan intim. Amin, saudaraku. Gak mungkin, saudaraku, dengan penguasaan diri tanpa hubungan intim, gak mungkin, saudaraku. Gak mungkin bisa, saudaraku. Amin, saudaraku. Kuncinya di tengah-tengah situasi yang tidak gampang ini, saudaraku, jangan pernah meninggalkan pokok anggur yang benar. Karena kita sebagai ranting.
Amin, saudaraku. Amin, saudaraku, percayalah, saudaraku, percayalah. Seberat apapun masalah, keadaan yang kita hadapi saat ini. Tetapi ketika kita ini, saudaraku, melekat kepada pokok anggur yang benar. Saya terlalu yakin, saudaraku, pokok anggur yang benar itu yang akan memberikan kehidupan. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Ayo berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Wow. Yang terakhir, saudara, bagaimanapun juga, saya sebagai seorang bisnismen, saya 20 hari, saudaraku, 20 hari masuk di National Hospital. Saya juga tahu, saudaraku, berapa biayanya. Saya ngomong sama istri saya. Dan kira-kira ya apa? Asuransi ini. Wah, tenang aja, pasti dikasih. Terus kamu gak usah mikirin. Yang penting kamu itu cepat sembuh, cepat pulang. Wah ya wis, tapi ya bagaimanapun juga lah, ya Pak Alim ya. Kita tahu boleh duit angel, saudaraku. Nah, singkat cerita, setelah 20 hari saya pulang dari rumah sakit. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Oh sorry ya, aku mesti harus berkata jujur." Apa oh? Kayak ini agent insurance-nya ngomong kayaknya nggak dikasih punya Pak Andi, karena punya Pak Andi belum 1 tahun Pak Bernard, kira-kira 3 minggu, 3 minggu, kurang 3 minggu baru 1 tahun, dan itu ada klausul sih macem-macem. Aku tanya sama teman-temanku yang ngerti insurance, dia juga mengatakan hal yang sama. Wah kayaknya nggak iso Pak, kecuali loh Pak Andi waktu itu mengubah, ya artinya nggak sakit ini, padahal kita semua laporan apa itu kan nggak, kita semuanya dilaporin. Saudara, jujur waktu itu saya cuma ngomong gini, Tuhan, coba loh Tuhan, diundur sakitnya Pak Andi ini 1 bulan lagi, betul nggak, saudara? Sehingga apa, batas waktu 1 tahun itu sudah terlampaui. Lu lah enak Tuhan, aku nggak butuh duit. Mosok sih Tuhan nggak iso, ngatur Tuhan, saudaraku. Betul gak, saudaraku? Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, saudaraku. Wow, sekalipun secara perhitungan nggak mungkin nggak mungkin klaim saya disetujui karena belum 1 bulan, saudaraku. Tapi justru karena kurang dari 1 bulan, saudara, kasih kuasa kemuliaannya itu dinyatakan, Pak Ali. Klaim asuransi saya 98% disetujui, dibayar lunas. Ayo berikan kemuliaan. Tuhan cuma ngomong gini, anakku, kalau andai kata tak undur sehingga batas waktu 1 tahun itu sudah berlalu, kamu akan bermegah karena asuransi. Nggak mungkin kamu bermegah karena aku. Wah, terima kasih, saya akan cerita kepada teman-teman. Wis kon melo asuransi ini lu lihatan aku dibebaskan, aku tidak mengeluarkan duit. Tapi justru karena apa, saudaraku? Karena lebih lambat daripada 1 bulan. Tetapi saudaraku, klaim asuransi itu, saudaraku, haleluya, di ACC disetujui semua. Mau tidak mau saya katakan, saya harus bermegah karena Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Bermegah karena Tuhan. Hal itu terjadi ketika, saudaraku, kita benar-benar, saudaraku, mengerti kesalahan kita. Kita benar-benar, ayo, saudaraku, bangun hubungan intim kembali dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Bagi orang-orang yang terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Saya senang sekali terhadap Presiden Chapter Pakuwon ini, saudaraku. Wow, kalau dia kesaksian, saudaraku, dia selalu, kalau saya lihat di WA itu jam 4 pagi ya bro mesti ngomong selamat pagi. Dia memberikan salam, memberikan firman, saudaraku. Wow, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari malam hari ini, seberapa kita yang hadir malam hari ini, yang pertama saya mau katakan, saudaraku, wis gak usah stres lah.
Amin, saudaraku. Kita masih punya pemilik yang dahsyat. Amin, saudaraku. Lakukan tugas kita sebagai pengelola dengan rasa tanggung jawab. Iso dipikir, iso dikerjakan, kerjakan. Karena itu memang bagian kita. Tetapi selepas daripada itu, ketika kita mentok jalan buntu, wis ojo diterus-terusno, bro. Ojo diterus-terusno seperti saya. Itulah diterusno titik meneh, saudaraku. Mungkin saya nggak bisa berada di tempat ini pada malam hari ini. Ingat, saudara. Amin, saudaraku. Serahkan kepada pemilik. Kita cuma pengelola. Amin, saudaraku. Amin. Ayo. Yang kedua, saudaraku. Saya mau pesan, saudaraku. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Di luar Tuhan kita sia-sia. Amin, saudaraku, jangan tergantikan oleh aktivitas rohani, apalagi oleh hobi, oleh apapun juga. Hubungan intim dengan Tuhan, itu adalah prioritas di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku, bersyukur, saudara, melewati semua yang terjadi itu. Saudara, saya tidak puas. Nggak cukup puas hanya berjumpa dengan pemulihannya. Tetapi yang paling saya syukuri, saudaraku, saya berjumpa kembali dengan sang pemulih saya, sang penyembuh saya. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Jangan nunggu nyaris, bro ya. Saya pesan lagi, yang ketiga ini, jangan nunggu nyaris, saudaraku. Haleluya, kita baru bisa menghargai arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesempatan untuk melayani, arti sebuah keluarga. Amin, saudaraku. Jangan nunggu nyaris, saudaraku, tapi dalam keadaan yang baik seperti inilah. Amin, rawat, jaga, kasihi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa sharingnya, menguatkan kita semua. Mungkin di ruangan ini ada yang mau bertanya sesuatu dari sharing firman-Nya Pak Andi Pongo. Turun berapa kilo Pak Andi? Turun berapa kilo? Saya 20 hari itu turun 16 kilo. 16 kilo. Wah, tambah ganteng nih saya. Iya. Semuanya mendatangkan kebaikan. Apa? 26 kilo. Enggak, 16 kilo. 16 kilo. kilo turunnya. Wah. Makanya kita lihat bodinya dia bagus. Dapat anugerah juga. Siapa sih gelem? Alim. Pak Hendro, Be. Oke, ada nggak yang mau bertanya di ruangan ini? Atau yang di Zoom? Teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan nggak dari sharing Pak Andi Pongo tentang self control? Pak Heru mungkin kegemuan Pak Heru. Ya, Pak Heru mungkin. Ada nggak? Oke, berarti firmannya mantap Pak Andi Pongo. Mereka langsung meresap pesan firmannya ya. Malah Pak Heru mau ngomong. Ya Pak? Ya prakteknya Pak. Kita sudah mendengar banyak firman. Sehingga itu prakteknya Pak. Benar Pak. Iya. Yakobus bilang kan kalau kita baca firman, dengar kesaksian itu seperti ngaca Pak. Harus dibenakno oleh rambutnya keliru, bajunya melorot Pak. Benar. Oke. Makasih Pak Heru. Kalau gitu saya silakan ke Pak Bernard ya untuk boleh menambahkan apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Andi Pongo. Silakan Pak. Sekaligus doa penutup Pak. Ya, nanti saya minta Pak Andi Pongo saja untuk doakan ini. Karena masing-masing kita ini tentunya juga ada hal-hal yang membuat stres dan lain sebagainya. Ini malam ini bagus sekali nih anunya. Jadi ini satu pengalaman hidup. Jadi kalau kita ini mengalami permasalahan, jangan dibiarkan. Jadi masing-masing kita kadang-kadang tuh nuruti terus gitu, ngelendeng terus. Padahal mesti dicari akarnya tadi itu, betul Pak Andi ya. Nah, dari akarnya ini mesti dimulai dengan hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan itu, gitu loh. Gimana caranya? Kita tiap hari menyisihkan waktu, paling tidak setengah jam gitu ya. Ini agak sulit kadang-kadang.
yang biasanya doanya itu cuma minta atau laporan ya pada Tuhan, itu kalau suruh berdiam diri di hadapan Tuhan, itu agak susah. Padahal kunci daripada kita mengerti akar dari suatu persoalan itu dari mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau, gitu loh. Seperti Maria sama Marta kan? Marta sama Maria itu beda, sama-sama cinta Tuhan, tapi yang satu ini melayani sibuknya luar biasa sampai stres. Ya, buktinya Tuhan Yesus mengatakan, Marta, Marta, kamu ini khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Nah kemudian dia ngomong gini Tuhan Yesus, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berapa saudara? Satu saja yang perlu. Dan Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Sebelum dia melayani, sebelum dia efektif untuk bisa bekerja dan lain sebagainya, dia duduk di bawah kakinya Tuhan itu. Gitu. Kan beda kan? Sama-sama cinta Tuhan aja, tapi yang satu sibuknya luar biasa, sehingga akhirnya tidak bisa mengoreksi, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada dan lain sebagainya. Tapi yang satu ini banyak dengar, oh kira-kira ini yang semestinya saya perbaiki. Ini yang perlu saya perbaiki. Ini namanya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang dengan banyak permasalahan, ini terganggu juga loh saudara. Jadi kita ini mesti membenarkan dalam arti bahwa kalau kita ada kesalahan, minta ampun dulu. Kemudian kita ini berusaha dengan pimpinan Roh Kudus itu, kita fokus itu pada Tuhan. Nah ini kadang-kadang tidak mudah. Kenapa? Kita kemudian fokusnya itu pada permasalahan itu. Nah ini Tuhan itu tidak senang kalau gitu. Itu kita perlu tahu nih. Karena permasalahan itu terus jadi berhala. Artinya apa? Permasalahan itu bisa lebih besar daripada Tuhan. Ya, Pak? Yang kita pikirin apa? Permasalahan. Yang kita pikirin apa? Permasalahan. Bukan besarnya Tuhan. Oleh sebab itu Rick Warren itu tidak salah. Dia ngomong begini, saudara. Kalau orang itu sudah memberhalakan permasalahan, fokusnya pada masalah, maka satu tandanya adalah worry, khawatir, stres, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti, karena dia lepas daripada hubungan dengan Tuhan ini. Jadi ini yang mesti diusahakan. Dan Rick Warren katakan, kalau fokusmu kepada Tuhan, maka engkau bisa worship Him. Mata tertuju kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, yang besar itu Tuhan. Nah ini kan memang, katakanlah teorinya itu kayak gitu. Saya bisa ngomong tapi juga ngalami, ya juga kadang-kadang susah. Kenapa? Kita kan masih sekolah semua ini. Gitu. Dalam sekolah kehidupan ini kita perlu makin pinter karena ada pengalaman gitu loh. Dan jangan lupa Tuhan Yesus juga ngalami seperti itu. Di Taman Getsemani, apa tidak stres itu? Sangat stres. Sampai karena dia membayangkan dia akan ditinggal oleh Bapa di sorga ketika dia di kayu salib. Beban yang begitu berat untuk memikul dosa seisi dunia itu. Sehingga dikatakan, dia itu peluhnya seperti darah. Itu betul-betul stres itu. Karena sebagai anak manusia pada saat itu, fokusnya itu dia pada ketakutan pada menghadapi permasalahan itu, gitu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menang ketika dia mengatakan, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Begitu dia bisa bicara begitu, ini ada bebas, kemerdekaan, damai sejahtera. Tandanya kalau kita nyerah pada waktu kita menghadapi permasalahan yang buat stres itu adalah ketika kita katakan, Bapak, Engkau yang memiliki, aku pengelolanya. Seperti tadi katakan Pak Andi itu. Gitu loh. Disitulah ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sehingga kita tidak lagi stres. Sekali lagi ini
gampang ngomongnya dibandingkan lakoni. Karena saya ngalami gitu loh. Seperti apa yang dikata Pak Andi ini gitu loh. Tapi kita coba terus, kita doa bahasa roh. Dr. Hendro ini juga ngajari. Kalau doa bahasa roh itu bisa ngurangi stres. Ya ngurangi ya. Mengurangi apa? Blue apa? Kortisol. Gitu loh. Itu coba. Terus, waduh bener. Kemudian apa? Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan lupa ya. Pada waktu kita stres, pada waktu kita menghadapi permasalahan, kita lupa semua kebaikan Tuhan itu. Padahal Mazmur 105 itu mengatakan, ingat-ingatlah akan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, segala mujizatnya yang dilakukannya untuk engkau. Tapi begitu saya mencoba mengingat, iya Tuhan, berapa hari yang lalu engkau sudah tolong saya. Minggu lalu engkau tolong saya. Pagi ini saya bangun dengan sehat, saya bisa tidur nyenyak. Pokoknya kita hitung berkat-berkatnya Tuhan itu. Kita hitung kebaikannya Tuhan. Waduh, di sini ini ada suatu damai, saudara. Iya ya. Kok saya ini kayak hidup ini kok rasanya kadang-kadang tidak tahu terima kasih. Sehingga akibatnya karena kita tidak tahu terima kasih, akibatnya ditekan oleh permasalahan, gitu. Karena lupa kebaikan Tuhan. Gitu. Dan yang kedua, jangan lupa tadi itu, penyerahan diri. Tadi istilahnya Pak Andi itu, jangan nganggap kita memiliki, bisa menyelesaikan semua apa yang kita hadapi. Kita ini pengelola. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang wajib kita kerjakan. Kalau tidak bisa, serahkan kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Haleluya. Amin. Silakan doa. Ayo kita doa. Ternyata banyak gara-gara sepele loh Pak. Bapak bisa jatuh, bisa stres, bisa bla-bla-bla. Saya pikir Pak Andi ini jadi batu sandungan buat kita. Wah, itu saya gitu. Loh kok bisa Pak? Nah iya, gara-gara perkara seperti itu. Kadang-kadang kalau Pak Andi sharing, wah ini benar-benar membangkitkan iman kita. Makanya seperti itu. Gara-gara orang ini, gara-gara teman-teman saya ini, saya terintimidasi. Saya terintimidasi, bahkan dalam hal yang paling dalam, aku nggak mau cerita tentang apa kesalahanku yang Tuhan sudah nyatakan. Itu akan saya tutupi. Kita ketika tapi suatu ketika Tuhan tidak artinya Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan cuma ngomong. Jadi kamu manusia gak ada yang sempurna. Ya betul. Gak mungkin kuat terus supaya kamu bergantung dengan Amin. Amin. Iya. Dan saudaraku mungkin dan saudaraku, saya harus bersaksi tentang hal ini. Sekalipun secara hikmat saya, pikiran saya itu memalukan diri saya, saudaraku. Tetapi no, saudaraku, enggak. Saya harus menceritakan, saya harus bersaksi tentang keteledoran saya, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya saya tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Amin, saudaraku. Saya harus ngomong seperti ini agar saya tidak mengalami hal yang sama untuk yang kedua kalinya. Amin, saudaraku. Dan saya terlalu percaya, saudaraku, kalau malam hari ini, saudaraku, firman ini disampaikan, saudaraku, pasti ada beberapa poin yang mengingatkan kita. Amin, saudaraku. Saya terlalu percaya kalau kita boleh jujur. Karena yang saya percayai tidak ada sesuatu yang kebetulan. Termasuk malam hari ini kita berkumpul. Amin, saudaraku. Ayo kita tundukkan kepala. Hurapasyan. Ya, haleluya, haleluya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan malam hari ini. Mari Tuhan Yesus, selidiki, bongkar hati kami Tuhan. Jika Engkau mendapati hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang perlu
harus kami perbaiki. Kami berserah kepada Engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, haleluya, kami diingatkan Tuhan, haleluya, kami bukan seorang pemilik, tetapi kami hanyalah seorang pengelola. Dan kami tidak mau Tuhan menunggu keadaan nyaris, baru kami menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin itu kehidupan, mungkin itu keluarga, istri, anak-anak, bahkan kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Itu harus kami jaga, harus kami rawat, bahkan harus kami tingkatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih saudaraku. Haleluya, haleluya. Ayo, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sekali lagi saya mau katakan, benar-benar yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita bukan aktivitas rohani yang dinomorsatukan, tetapi hubungan intim dengan Tuhan. Jangan tergantikan oleh hal apapun, termasuk aktivitas rohani kita. Melayani atau apapun, jangan menggantikan hubungan intim dengan Tuhan. Percayalah, saudara, percayalah. Firman Tuhan berkata, saudaraku, haleluya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sempurnakan Tuhan, haleluya, setiap kesaksian, sempurnakan setiap firman sharing yang disampaikan oleh hamba-Mu. Benar-benar Tuhan, malam hari ini, haleluya, breakthrough di dalam hal kerohanian kami, haleluya, terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau membangun hubungan intim lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, bersyukur buat pertemuan malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar, haleluya, kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, tolong pertemukan kami, haleluya, di minggu-minggu ke depan Tuhan, dengan suasana jauh lebih sukacita daripada malam hari ini. Haleluya, mari, haleluya, saudara-saudaraku, angkat kedua tangan kita. Inarala masyandara lawara wasika papa takuria lawara inarapa syandara lawara. Sekarang tinggalkan tempat ini dan terimalah dengan imanmu segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus yang akan memimpin, membimbing, memulihkan, bahkan memberkati kita semua mulai malam hari ini hingga sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Dengan kasih
Oh. Haleluya. Terima kasih teman-teman yang di Zoom. Kita undang onsetnya, hadir onsetnya. Kita undang onset untuk berikutnya. Terima kasih Pak Andi Pongo, terima kasih Pak Andi Pangestu, terima kasih teman-teman dari Pakuan Indah, dari Blessing, dari City Chapter, Pak Bernard, Pak Andro, terima kasih.